membangun SDM Indonesia bagian timur melalui LPDP. Jadi harapan kami teman-teman semua sebelum mengikuti sosialisasi ini ataupun yang lainnya untuk berkunjung dulu ke website LPDP sendiri, membaca dulu supaya apa yang teman-teman tidak mengerti bisa ditanyakan pada malam hari ini. Oke, jadi malam hari ini adalah sosialisasi sesi pertama. Jadi tergantung dari kita punya kakak-kakak alumni penerima beasiswa, mungkin kita akan melakukan sesi kedua dan ketiga, berhubung sekarang di daerah-daerah tertentu di Papua dan Papua Barat ada yang internetnya terganggu. Oke, baik. Kita langsung saja ke pembicara kita yang pertama, waktu dan kesempatan. Oh, saya belum memperkenalkan diri saya ya. Malam hari ini saya akan memoderator acara sosialisasi kita, lebih dikenal dengan nama Insos Japan. Oke, baik, kita langsung ke pembicara pertama. Silahkan Kakak Leon Marini. Oke, terima kasih Iyo. Terima kasih banyak buat ini Ade Insos Japan yang sudah menginisiasi untuk kita bikin ini sosialisasi ini. Iyo, kamu harus tahu bahwa ini Ade Insos Japan ini dia Insos biak yang kerja di Jepang lama, jadi dia bukan bersaing, bukan di tingkat lokal lagi, ini bukan di tingkat nasional, tapi sudah bisa bersaing di tingkat internasional. Jadi ini orang dari biak yang bisa kerja di Jepang, kenapa yang lain tidak bisa? Artinya sama-sama makan nasi, sama-sama makan sagu, makan ikan, makan ini apa? Komrof bakar juga sama-sama, tapi jadi semua punya kesempatan yang sama. Oke, saya langsung mulai saja. Sip, bisa kelihatan? Sudah kelihatan toh? Sudah ya, sudah kelihatan. Oke, sip. Iyo. Ini LPDP itu singkatan dari ini ya, Lembaga Penjamin Dana Pendidikan. Saya tidak akan cerita banyak tentang LPDP, dia berdiri kapan, tapi LPDP ini di bawah Kementerian Keuangan. Nanti kalau kamu cari lihat dia punya website, di Google, di YouTube, itu sudah banyak sekali kasih tahu tentang LPDP. Nah, kita dari Mata Garuda Papua Barat. Dari Mata Garuda Papua ada, cuma di Jayapura nih sinyal lagi kurang bagus, jadi tidak mendukung untuk Kakak Andri sebagai Ketua Mata Garuda Papua dan Andri Kambu, dan juga teman-teman lain dari Jayapura untuk bisa bergerak sama-sama dengan Torang. Oke, ini kenal ini kan tidak ada Tasya nih. Ada Tasya, terus ada yang berikut lagi ada ini, Maudi Ayunda. Terus yang berikut ada ini, Gita Gutawa. Dong 3 ini kan apa nih? Dong 3 ini Kampu Ipar juga, jadi bukan orang lain. Dong 3 ini artis, tapi Dong 3 punya apa? Dong 3 bisa dapat beasiswa. Nah, kenapa Dong 3 artis tapi Dong 3 bisa dapat beasiswa? Karena Dong 3 ini warga negara Indonesia. Semua yang berKTP Indonesia itu punya kesempatan dan hak untuk daftar beasiswa LPDP ini. Oke, kembali lagi, saya perkenalkan lagi. Saya lupa perkenalan dari awal. Saya Leon Marini, Leon Ferdinand Marini. Saya lahir besar di Manokwari. Saya punya studi S2 di S2 di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, saya produk dari D3 dari Unipa. Jadi anak-anak yang kuliah D3 jangan ragu untuk bisa tanya mau lanjut S2, bisa ke tidak, semua bisa ya, yang penting ada kemauan. Nah, lanjut lagi. Tahun ini LPDP ada banyak skema beasiswa yang dibuka. Yang umum itu beasiswa reguler, tapi itu syaratnya agak tinggi. Nah, kebetulan ini kita sharing hanya untuk di daerah Papua dan Papua Barat. Saya akan banyak sharing hanya tentang beasiswa afirmasi, terus beasiswa PNS TNI Polri. Artinya di sini kalau ada kan punya kakak-kakak atau yang hadir di sini yang anggota TNI atau Polri bisa juga mendaftarkan bisa melanjutkan studi dengan sumber biaya dari LPDP. Lalu ada dosen beasiswa pendidikan dosen perguruan tinggi akademik. Ini untuk dosen yang perguruan tinggi negeri atau swasta boleh mendaftar
lewat jalur ini. Nah, tapi kalau dia itu anak Papua atau yang lahir besar di Papua, dia boleh mendaftar di ketiga skema beasiswa ini. Kalau dia PNS, dia bisa memilih antara dua ini. Kalau dia dosen swasta atau negeri, bisa mendaftar dari 3 jalur ini. Nah, ini tanggal penting yang kita harus tahu. Jadi untuk yang afirmasi dan targeted group itu pendaftaran sudah dibuka dari 8 Mei kemarin dan berlangsung sampai penutupan pendaftaran tanggal 4 Juni. Nah, dia punya proses, ada seleksi administrasi, terus seleksi substansi akademik dan kebangsaan, setelah itu seleksi wawancara. Lalu ada tahap kedua, jadi jangan ragu kalau misalnya di tahap pertama nih, kalau mau daftar tapi aduh saya salah satu berkas belum ada. Aduh saya punya sertifikat TOEFL belum ada, bagaimana ya? Oh jangan takut, bisa tes di tahap kedua. Nanti baru mulai buka tanggal 1 Agustus sampai 8 September. Terus semua proses pendaftaran LPDP melalui ini online. Jadi daftar semua ke website LPDP dan tidak dipungut biaya, Rp1.000 pun tidak ditarik dari LPDP. Jadi daftar ini gratis semua. Proses pendaftaran sampai proses wawancara gratis semua. Nanti kamu pergi sekolah akan dibiayai lagi. Oke, ini syarat umur. Nah, syarat umur ini untuk daerah afirmasi itu per tahun ini untuk kamu yang mau lanjut S2 atau magister paling lama 42 tahun dan jenjang doktor paling tinggi 47 tahun. Nah, IPK sudah sangat dimudahkan sekali. Jadi ada yang punya IPK mungkin kurang dari 3 atau kurang dari 2,75 itu masih bisa. Karena untuk lanjut ke S2 minimal IPK 2,5 dari skala 4. Untuk lanjut ke doktor itu IPK 3,0. Nah, untuk beasiswa PNS TNI Polri, kalau PNS paling tinggi berusia 37 tahun untuk magister dan 42 tahun. Tapi untuk yang PNS dengan fungsional atau paramedis itu paling tinggi 42 tahun untuk magister dan 47 tahun untuk 47 tahun untuk doktor. Nah, ini perguruan tinggi akademik atau ini untuk dosen. Untuk magister paling tinggi 35 tahun dan untuk doktor 40 tahun. Jadi yang ada dosen luar biasa di Universitas Luar ini juga. Oke, berikut syarat bahasa. Syarat bahasa nih untuk daerah afirmasi, TOEFL sudah sangat ini bahkan sudah paling kecil sudah. Ini kamu tidak usah belajar, kamu tutup mata saja, kamu kerja selesai sebelum baca soal itu selesai, kamu bisa dapat ini. Kemungkinan besar bisa dapat lebih dari 375 ini. 370 ini untuk lanjut magister magister dalam negeri. Jadi kalau kamu ke luar negeri, minimal kamu punya TOEFL bisa sampai 450. Kalau kamu lanjut ke program doktor dalam negeri, doktor luar negeri 450. Untuk PNS TNI Polri syaratnya lebih tinggi, yang perguruan tinggi yang untuk dosen minimal kamu sudah diterima di kamu punya kampus itu sudah bisa pakai daftar. Terus kalau mau lanjut ke luar negeri minimal sudah punya IELTS 6,5. Nah, kemarin ada ini Insos Japan ini bilang sama saya, waduh ini sudah dipermudah sekali. Terus nanti anak-anak ini dong tidak punya semangat untuk daya juang, jadi macam malas-malas, yang penting tes saja. Tapi tidak ya. Kitong dapat beasiswa ini kan untuk lanjut sekolah. Jadi bukan kitong tes dapat beasiswa terus sudah senang-senang, tidak. Untuk kamu pergi sekolah, kamu harus memenuhi syarat yang kampus minta. Misalnya, kamu punya TOEFL cuma mau daftar kuliah di dalam negeri, kamu daftar ke UGM. UGM minta syarat 450 untuk masuk S2. UGM minta syarat 450. Kamu punya TOEFL cuma misalnya 390, tapi kamu sudah memenuhi syarat, kamu daftar, kamu lolos. Nah, sekarang untuk penuhi syarat ke 450 ini bagaimana? Tapi mandi langsung tidur sampai berbangun. LPDP kasih ini, pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa untuk
LPDP kasih pengayaan bahasa untuk kamu lanjut ini. Pengayaan bahasa TOEFL untuk yang kamu kuliah di dalam negeri, dan IELTS untuk yang mau lanjut ke luar negeri. Nah, kembali lagi, ini semua tidak dipungut biaya. Selama kami ikut pengayaan bahasa, kamu punya tiket pergi berangkat dari daerah asal sampai ke tempat tujuan. Kamu punya tempat pengayaan, itu dibiayai. Kamu punya uang bulanan, dibiayai. Jadi, jangan takut. Kamu siap diri saja. Jadi, selain TOEFL, bisa pakai Duo English juga, Duolingo English. Duolingo English ini apa? Cari di Google. Itu sudah banyak sekali. Punya tes juga online, jadi sudah. Gimana kacang? Bah, masa pakai kaca semua? Oke, yang tidak ini kasih mati ini dulu kan. Oke, terus dokumen apa saja yang diperlukan nih? Sorry, ini agak kecil. Ini buklet untuk afirmasi. Nah, persyaratan yang kita perlu, yang nanti kita isi itu pertama biodata diri, kamu jelaskan, tuliskan biodata diri semua, terus kamu punya KTP. Nah, ada ijazah SD, SMP, SMA yang berada di daerah afirmasi. Jadi kalau kamu lahir dari Sorong sampai ke Merauke, itu kamu boleh daftar ya. Jadi di Papua atau non Papua boleh mendaftar. Dan perlu diingat bahwa afirmasi ini bukan kita bilang afirmasi, jadi itu Papua saya tidak, ini beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi afirmasi itu ada daerah-daerah di Indonesia yang masuk dalam daerah afirmasi. Jadi dia mau non Papua juga bisa daftar melalui, yang penting dia punya ijazah SD, SMP, SMA. Terus ijazah S1 atau S2 yang lanjut S3, dan yang belum punya ijazah bisa pakai surat keterangan lulus, transkrip nilai, terus kamu punya sertifikat bahasa asing itu TOEFL, Duolingo English atau IELTS yang masih berlaku ya. Jadi kalau yang sudah tidak berlaku itu sudah tidak bisa pakai. Yang masih berlaku dan sertifikat TOEFL atau IELTS biasanya berlaku 2 tahun. Jadi kalau sudah tidak berlaku, mohon untuk tes lagi. Lalu LOA unconditional, itu LOA ini tidak wajib ya. Jadi kalau belum ada boleh mendaftar. LOA itu apa? Itu letter of acceptance. Jadi surat yang menjelaskan bahwa kamu sudah diterima oleh kampus tujuan. Nanti ada surat pernyataan, surat rekomendasi, terus surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sudah bekerja. Profil diri, personal statement, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia pasca studi. Lalu ada untuk proposal penelitian. Ini khusus yang mau lanjut doktor. Yang magister juga kalau sudah punya proposal penelitian lebih bagus lagi. Oke. Nah, pembiayaan apa saja yang dibiayai ini ada di sini. Yang pembiayaan nanti sebentar dilanjutkan oleh ini Ade Melani Boseren yang nanti lanjut ke berikut. Ada pembiayaan. Kalau kita mau tentang LPDP bagaimana ya? Sudah. Kan kalau mau ini kamu kalau mulai dari awal buka di Google saja, kamu cari saja kata kunci, kamu cari keyword LPDP. Kamu cari LPDP saja sudah otomatis yang pertama keluar nanti ini. Nah, di sini ada banyak menu. Kamu bisa lihat kalau kamu mau cari tahu tentang dia punya informasi dan apa profil atau apa, kamu bisa lihat di sini sejarah dan ini. Makanya dari awal cari di sini saja kamu sudah bisa baca semua. Kalau kita membahas terlalu banyak, nanti yang intinya kamu lewati. Nah, kita klik di bagian beasiswa, yang mau daftar bisa langsung daftar di sini. Itu nanti ada cara-cara nanti di situ. Nah, kita klik untuk daftar. Nah, ini khusus untuk yang afirmasi nanti ada di sini, bagian kiri sekali dari layar laptop atau kamu punya layar HP kelihatan itu. Beasiswa S2 atau S3 LPDP di sini yang umum dan afirmasi ada di sini. Kalau untuk dosen bisa lewat sini. Nah, untuk beasiswa S1 atau D4 ini saya sendiri masih kurang tahu karena ini masih baru. Jadi ada join dengan Kemendikbud, jadi saya belum bisa jelaskan sampai sini. Tapi kalau afirmasi bisa di sini. Klik untuk daftar kalau sudah ada. Nah, kalau belum punya akun,
Jadi untuk daftar LPDP kamu harus punya akun dulu. Nanti tulis klik saya di sini, belum punya akun, buat akun di sini. Kamu klik di sini, nanti baru kamu mulai masuk daftar. Nah, terus di beasiswa ini, kami lihat di beasiswa 2021, kebijakan beasiswa dan unduhan. Ini kami bisa lihat dia punya pendaftaran bagaimana, dia punya buklet atau buku panduan ini sudah ada semua di sini. Kamu cari yang untuk jadi ada yang afirmasi yang khusus difabel atau yang yang cacat, terus untuk yang beasiswa afirmasi, terus prasejahtera. Prasejahtera ini untuk yang background keluarga yang yang mohon maaf yang dari keluarga tidak mampu, itu boleh daftar di beasiswa prasejahtera. Jadi bisa memilih mau daerah afirmasi atau prasejahtera. Nah, biasanya ada anak-anak, misalnya anak-anak Papua yang lahir besar, yang tidak lahir besar di Papua tapi kuliah di Papua, terus misalnya dia alumni penerima bidik misi, dia boleh mendaftar melalui ini jalur beasiswa prasejahtera. Nah, di sini ada daftar perguruan tinggi dalam negeri, luar negeri, semua sudah ada di sini. Kamu tinggal download saja. Sebentar. Nah, ini untuk perguruan tinggi afirmasi. Kalau kamu lanjut dalam negeri, kamu bisa cari tahu semua yang ada di sini. Ada yang magister, doktor, kamu bisa cari tahu semua di sini. Di luar program studi yang ada di sini, itu otomatis LPDP tidak akan terima. Kenapa? Karena prodi-prodi yang ada di sini, semua prodi yang terakreditasi A. Kalau yang tidak terakreditasi A, LPDP belum kerjasama. Jadi dari sekarang sudah bisa cari-cari kamu punya tujuan kampus yang kamu tuju dan tujuan program studi. Untuk luar negeri juga sudah ada. Luar negeri yang afirmasi, ini ada afirmasi umum, dan ada yang ada yang khusus daerah afirmasi pendaftar asal dari NTT, Maluku, Papua dan Papua Barat. Ini untuk negara Commonwealth atau negara-negara jajahan Inggris tidak ada di sini, tidak ada di daftar beasiswa afirmasi untuk luar negeri, untuk daftar negara tidak ada, karena negara-negara tersebut masih close border atau masih belum punya negara untuk orang dari luar. Jadi dari daftar terus nanti tunggu ternyata tidak ini, jadi itu alasan paling logis kalau dari yang saya tahu kenapa negara-negara kayak Australia, New Zealand, Inggris belum tidak buka LPDP, tidak tujuan ke situ. Jadi kalau kamu keluar negeri, rasa diri mampu, pergi. Sudah ada pihak yang siap untuk biaya kamu, jadi nah di sini ini daerah afirmasi ada di sini, jadi bukan hanya Papua Barat saja, ada dari Lampung, ada Maluku Utara, ada NTB 1 kabupaten, NTT hampir semua kabupaten kota. Nah, Papua Barat semua Papua Barat ada kabupaten kota masuk semua. Terus ada Sulawesi Tengah ada 3 kabupaten, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara ada beberapa kabupaten. Jadi di provinsi-provinsi lain tidak semua kabupaten masuk, tapi untuk Papua Barat hampir semua kabupaten kota masuk. Nah, ini sudah ada contoh surat rekomendasi, terus nanti ada surat pernyataan, semua ikut dari sini saja. Kami bikin baru, kami daftar. Nah, ini contoh ini sertifikat TOEFL ITP yang bisa dipakai. Oke, itu saja presentasi dari saya sambil menunggu pertanyaan nanti. Terus juga, ada Insos Japan. Selanjutnya ke pembicara berikut, ke Ade Melani. Ya, terima kasih untuk pembicara pertama kita, Kakak Leon. Dan kita langsung saja ke pembicara kedua, Kakak Melanesia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Kakak Leon dan juga
Novia. Oke. Saya akan share screen. Oke. Oke, sudah bisa di ini kah? Screen-nya sudah bisa dilihat? Iya, sudah bisa dilihat. Oke. Oke, baik. Nah, tadi kalian sudah singgung banyak tentang cara pendaftaran dan juga dan informasi penting lainnya ya. Nah, yang saya mau sharing ini di sesi kedua ini apa saja sih komponen biaya yang diberikan oleh LPDP. Nah, jadi ada 3. Oke, sorry. Jadi ada 3 komponen ini ya, komponen biaya pendidikan yang 3 komponen utama. Itu ada biaya pendidikan, kemudian biaya pendukung, serta biaya pengayaan. Nah, salah satunya sudah disinggung oleh Kakak Leon tadi sebelumnya, yaitu terkait dengan biaya pengayaan. Oke, mari kita lihat satu-satu, mulai dari biaya pendidikan. Nah, LPDP itu mengcover biaya pendaftaran, kemudian ada tuition fee atau SPP, juga dikasih tunjangan buku, biaya penelitian untuk tesis disertasi, kemudian ada juga biaya seminar internasional atau konferensi internasional, dan juga biaya untuk publikasi jurnal internasional untuk teman-teman Bapak Ibu yang mau publikasi internasional. Nah, untuk biaya pendaftaran ini biasanya setiap universitas punya nama beda-beda ya. Misalnya ada yang pakai nama biaya kemahasiswaan atau sumbangan biaya pendidikan atau biaya pendaftaran orientasi dan pengenalan kampus seperti itu. Nah, untuk biaya pendaftaran ini hanya bisa diperbolehkan maksimal 1 kali. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mendaftar lebih dari 2 universitas, nah yang hanya bisa dibayarkan oleh LPDP itu hanya 1 universitas saja, yaitu universitas atau perguruan tinggi yang tercantum dalam LOG atau Letter of Guarantee-nya teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalnya ada biaya administrasi lainnya yang timbul, misalnya bank transfer atau biaya pengecekan dan pengiriman dokumen, itu tidak bisa di-cover oleh LPDP. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga tuition fee atau SPP. SPP ini nanti biasanya langsung dibayarkan oleh pihak LPDP ke universitas dan dibayarkan per periode atau per semester dengan nominal yang tercantum dalam invoice ya atau tagihan yang dikasih oleh universitas. Seperti itu. Nah, kemudian saudara-saudara juga akan mendapatkan tunjangan buku. Nah, tunjangan buku ini akan diberikan 1 kali dalam 1 tahun selama masa studi, seperti itu. Jadi kalau misalnya masa studinya teman-teman atau saudara-saudara itu 1 tahun atau 12 bulan, berarti dapatnya 1 kali. Atau kalau 24 bulan, berarti tunjangan bukunya dapat 2 kali. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman yang ambil program master by riset atau PhD, doktor, yang akan melakukan penelitian tesis atau disertasinya itu bisa mengajukan proposal dan juga rencana anggaran kepada pihak selama masa studi, seperti penelitian di lapangan maupun internetnya saya terganggu. Oke, baik penelitian lapangan maupun penelitian di laboratorium, seperti itu. Nah, kalau untuk teman-teman yang yang mengambil program misalnya master by full coursework, itu tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk mengajukan ini biaya penelitian tesis atau disertasi ini, karena hanya full
full coursework, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman, saudara-saudara juga mau mengikuti seminar internasional atau mau melakukan publikasi jurnal internasional, itu bisa. Tapi kalau untuk konferensi internasional atau seminar internasional ini, dengan catatan teman-teman adalah pembicara atau salah satu pembicara di seminar internasional tersebut. Dan juga untuk publikasi jurnal internasional ini itu kategori 1 ataupun Q2 seperti itu. Nah, ini biaya pendidikan ya. Ya, saya lupa satu. Kalau misalnya ada program semester pendek di universitasnya saudara, itu boleh, silahkan saudara ikuti program pendek tersebut, tapi dengan catatan bahwa semester pendek yang saudara-saudara ambil itu bersifat wajib dan bukan untuk mengulang mata kuliah sebelumnya, seperti itu ya. Nah, ini biaya pendidikan yang di-cover oleh LPDP. Kemudian ada juga biaya pendukung. Nah, biaya pendukung ini seperti ada aplikasi visa atau residence permit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mau tujuannya adalah tujuan universitas, tujuannya luar negeri, berarti harus ini ya, apply visa, itu juga ditanggung oleh LPDP. Nah, kemudian untuk transportasi itu hanya 1 kali, yaitu sebelum pergi sekolah dan juga setelah menyelesaikan studinya ya. Tapi kalau misalnya untuk transportasi untuk jalan-jalan atau liburan itu tidak bisa ditanggung LPDP ya, itu pakai kantong sendiri bisa. Kemudian ada juga biaya hidup bulanan. Nah, biaya hidup bulanan atau living allowance ini biasanya dibayarkan sekali per 3 bulan. Nah, dan nominalnya itu disesuaikan disesuaikan dengan lokasi atau negara studi si penerima beasiswa. Jadi biaya hidup bulanan misalnya di Jakarta berbeda dengan mereka yang bersekolah di Yogyakarta, seperti itu. Kemudian penerima beasiswa juga akan mendapatkan biaya kedatangan. Nah, biaya kedatangan ini maksudnya karena kita kan pindah lokasi, dari lokasi daerah asal ke lokasi studi. Jadi kita diberi tunjangan atau biaya kedatangan. Nah, kalau untuk yang bersekolah ke luar negeri, itu dikasih dikasih 2 tahap ya. Tahap pertama sebelum keberangkatan yaitu 50%, dan kemudian tahap kedua setelah tiba di lokasi studi 50%, seperti itu. Nah, ada juga bisa di LPDP juga meng-cover biaya keadaan darurat jika diperlukan. Nah, biaya keadaan darurat ini maksudnya kalau misalnya si penerima beasiswa sakit atau meninggal, seperti itu akan ditanggung biayanya oleh LPDP. Dan juga asuransi kesehatan. Pengalaman saya kalau asuransi kesehatan itu biasanya langsung sudah dibayarkan ke pihak universitas, seperti itu. Dan juga ada tunjangan keluarga, tapi kali ini tunjangan keluarga hanya khusus untuk penerima beasiswa yang program doktoral atau PhD. Dan ini biasanya 1 tahun setelah penerima beasiswa itu sudah berada di lokasi studi ya. Setelah itu baru bisa mengajukan mengambil keluarganya untuk ikut serta. Seperti itu. Oke, kemudian seperti tadi sudah disinggung oleh Kakak Leon sebelumnya bahwa ada biaya pengayaan. Jadi untuk teman-teman afirmasi tidak perlu takut karena ada biaya pengayaan ya, biaya pengayaan bahasa. Nah, itu ada IELTS untuk yang tujuannya ke luar negeri, dan juga ada TOEFL untuk teman-teman yang universitas tujuannya di dalam negeri. Nah, jadi itu biasanya pengayaan akan dilakukan selama 6 bulan. Kemudian
tes juga akan dilakukan sebanyak 2 kali seperti itu. Dan pengayaan ini di PDP itu dilaksanakan di beberapa universitas di Indonesia yang sudah bekerja sama dengan LPDP ya, misalnya seperti UNY, UI, UGM, seperti itu. Dan teman-teman akan dibekali secara intensif program pembekalan bahasa, seperti itu. Iya, kemudian terkait dengan durasi pembiayaan. Nah, yang tercantum dalam Letter of Acceptance atau LOA saudara. Jadi kalau misalnya dalam LOA itu misalnya kuliahnya 18 bulan, berarti itu sudah durasi pembiayaan yang akan dibiayai oleh LPDP. Seperti itu. Kemudian ada juga, prosedur pengajuan dana. Nah, kapan sih kita pencarian dana itu sudah boleh diajukan? Nah, ketika di LPDP itu ada informasi monitoring dan evaluasi atau SIMONEF. Nah, ketika teman-teman atau penerima beasiswa terdaftar, dan akan memulai kuliah, nanti ada punya akun ini, akun SIMONEF ini. Nah, ketika SIMONEF ini akunnya sudah aktif, nanti sudah boleh untuk mengajukan pengajuan dana seperti itu. Kemudian akan diverifikasi selama 5 hari dan selanjutnya kita tunggu selama 10 hari untuk pencairan dana seperti itu. Oke, ini brief ya terkait dengan prosedur tentang pembiayaan yang diberikan oleh LPDP. Nah, kurang dan lebihnya nanti boleh ditambahkan oleh kakak-kakak dan bapak yang awardee LPDP juga yang sudah ada di sini. Terima kasih. Saya kembalikan untuk moderator Insos Japan. Ya, baik. Terima kasih Kakak Melanesia yang sudah memaparkan tentang beasiswa LPDP. Dan di kolom chat sendiri sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Di sini saya tulis ada 7 pertanyaan. Apakah ada dari kakak-kakak alumni lain, apakah ada yang mau menambahkan? Apabila ada, waktu dan kesempatan saya berikan, mungkin sekitar 14 menitan sampai jam 8 kita akan masuk ke ruang question and answer. Dari Pak Sarman, Erpin, atau Aprilia, ada yang mau disampaikan? Sangat dipersilahkan. Lanjut dulu, Bro. Nanti kita tambah. Lanjut dulu. Ayo. Baik, kalau begitu kita break dulu 10 menit, jadi 10 menit, 13 menit. Jadi sampai jam 8 harap teman-teman bisa kembali lagi ke layar monitor, layar handphonenya. Silahkan yang mau minum, mau ke toilet, 10 menit ya, sampai 13 menit sampai jam 8. Kita break sebentar kah? Iya kakak, kita break dulu sampai jam 8. Oh iya sudah. Saya kira ada, kalau Mas Sarman mau sampaikan sesuatu tidak apa-apa sambil sampaikan. Jadi sambil berikan sambil dengar. Iya, boleh. Beliau siap ini kah? Oke, baik, terima kasih. Iya, baik. Bisa dengar suara? Agak kecil. Agak kecil, baik. Bapak Ibu yang teman-teman bisa dengar suara dengan jelas. Bisa Pak.
Bisa didengar. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait nanti teman-teman karena tentang afirmasi dan juga pemilihan program studi. Mungkin satu yang perlu untuk diperhatikan, dan juga ini banyak kendala ya ketika nanti sudah diterima, yaitu pemilihan program studi. Ini sangat banyak sekali mendapatkan masalah ketika ada teman-teman yang akan memilih program studi kemudian tidak cocok atau salah menulis nama program studi. Mungkin itu tambahan dari saya, ketika teman-teman nanti akan mendaftarkan diri, kemudian memilih nama universitas dan program atau bidangnya, itu perlu benar-benar teman-teman memperhatikan dengan baik. Karena saat ini saya tidak tahu kalau yang akan ke depannya, tapi waktu saya baru-baru ini itu diminta 3 pilihan universitas, lalu kemudian 3 pilihan itu nantinya sebenarnya menjadi solusi dari tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya setahu saya hanya 1, lalu kemudian kadang-kala ada kendala yang bersangkutan mau pindah program studi ataupun mau mengganti program studinya atau universitasnya, itu menjadi kendala yang besar. Oleh sebab itu di periode ini biasanya diminta 3 universitas pilihan. Berharap teman-teman memilih dengan tepat, dengan baik, jangan asal emosional memilih, karena begitu kita memilih dan record di dalam sistemnya LPDP 3 universitas dan program studi atau bidang yang kita pilih itu, maka itu tidak bisa dirubah lagi. Ketika kita susah masuk ke universitas tersebut dan sudah tidak bisa rubah lagi, dan kita 3-tiganya misalnya ditolak, itu kita akan ulang proses dari pertama. Orang LPDP tidak mau mengganti. Jadi nama program studi ada misalnya begini, oh saya ngambil ekonomi biasa, ekonomi sains, kemudian dia mau pindah ke ekonomi terapan misalnya, oh sama-sama ekonomi. Orang LPDP tidak mau terima karena bidangnya sudah berbeda. Contohnya seperti itu. Atau teman-teman memilih program studi atau yang apa namanya asal pilih, kemudian nanti diterima atau profesor lain yang teman-teman rasa meresponi teman-teman dari program studi yang lain atau bidangnya lain. Teman-teman tidak bisa berpindah karena teman-teman tidak menaruh itu di dalam pendaftaran pertama. Itu yang terjadi, kasus banyak sekali terjadi, teman-teman. Jadi tolong itu mungkin menjadi hal yang perlu diperhatikan ketika memilih universitas atau bidang ilmu yang akan teman-teman jalani untuk S2 maupun S3. Itu tambahan saja Om Leon dan adik moderator. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Sarman untuk masukannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Ada lagi kalau kakak-kakak lain yang mau menambahkan, 9 menit ini kita break sambil kalau ada kakak-kakak yang mau menambahkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Malam. Selamat malam, moderator. Iya, selamat malam. Iya, izin bertanya Ibu dan Pak Leon. Pak, Ini saya lihat ini. Halo, suara kedengaran Kak Bu? Untuk ruang pertanyaan nanti dimulai jam 8 ya Pak? Oh, belum. Oh, ya, oke, baik. Lanjut. Iya. Pak, Ya, kalau pertanyaan saya sudah jawab sebentar. Nanti sambil tunggu jam 8 sudah. Ya, Pak, kalau pertanyaannya ada silahkan ditulis di kolom chat ya. Nanti moderator yang membacakan. Oh ini, iya saya sambil ini Pak Paulus punya saya sambil jawab Pak Paulus punya pertanyaan ya sambil tunggu yang lain. Tidak apa-apa, ini kebetulan belum ada ini jadi Pak Paulus kan tadi tanya sorry saya lihat di
Jadi Pak Paulus punya kasus hampir sama dengan ada beberapa ASN di luar Unipa dan juga beberapa dosen di Unipa yang tidak lahir besar di Papua, tidak lahir di Papua dan tidak menamatkan SD sampai SMA di Papua. Apa bisa mendaftar afirmasi? Itu kemungkinan besar tidak bisa. Tapi dicoba dulu artinya apakah ini kan masih seleksi administrasi. Apakah bisa hanya KTP saja yang dinilai, itu tidak tahu. Nah, terus bisa melalui jalur yang PNS TNI Polri, itu untuk peneliti atau yang jabatan fungsional jadi peneliti atau ini bisa sampai 47 tahun. Jadi kalau Pak Paulus punya umur belum sampai 47, kemungkinan besar bisa melalui jalur itu. Cuma syaratnya yang agak tinggi. Untuk dalam negeri sendiri minta untuk skor TOEFL itu 530. Nah, kalau untuk akademisi sendiri sekarang sudah sangat-sangat dipermudah melalui jalur yang LPDP dan Kemendikbud itu. Kalau yang masih umur kurang dari 40 untuk beasiswa yang ongoing sudah ada ya. Saya sambil jawab ini Pak David Rumainum. Halo, selamat malam Pak Ferdinand. Pak David tadi tanya tentang apa kalau guru bisa untuk daftar kah? Iya, ini yang saya mau tanya juga, ini kan apakah guru, jadi saya guru, saya mau tanya apakah bisa daftar di LPDP, kan saya kebetulan pegawai juga, itu yang saya mau tanyakan, apa boleh atau tidak. Ya, terima kasih Pak David. Jadi untuk guru atau demo fresh graduate atau siapa saja yang sudah menamatkan S1 dan mau lanjut S2, sangat-sangat boleh. Kalau pas sebagai ASN bisa dan memenuhi syarat di afirmasi, bisa lewat jalur afirmasi, bisa juga lewat jalur yang ini, jalur PNS TNI Polri, itu bisa. Boleh saya tanya lagi, ada 2 pertanyaan. Siap. Iya, jadi pertanyaan ini kan tadi ada sebut batas usia. Jadi misalnya kalau mau terima LPDP kalau di luar dari usia yang disebutkan tadi, apa boleh atau tidak? Kemungkinan besar tidak bisa karena dia punya seleksi administrasi biasanya by system. Jadi kalau tidak sesuai biasanya langsung tidak lolos. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita kuliah aktif di perguruan tinggi, misalnya dalam atau luar negeri aktif, kalau ajukan bantuan ke LPDP bisa tidak? Bagaimana? Misalnya kita lagi sedang aktif kuliah di luar negeri atau dalam negeri, sambil jalan begitu kita ajukan permohonan bantuan biaya pendidikan dari LPDP itu bisa atau tidak? Kalau yang jalur afirmasi tidak bisa. Tapi kalau jalur yang khusus dosen itu bisa. Itu jalur apa? Kemendikbud dan LPDP. Baik kalau, Pak. Ya. Siap, itu saja dulu sebentar nanti berkembang baru saya tanya. Siap. Biasanya kalau yang sudah kuliah, kalau daftar dari jalur afirmasi dia harus kuliah ulang lagi, harus mulai dari awal, jadi tidak bisa melanjutkan studi. Baik, terima kasih Pak Ferdinand. Kalau Pak punya umur masih kurang dari 47 bisa daftar yang jalur yang itu, PNS TNI Polri. Nah itu yang saya tanya, kalau misalnya kita diterima di perguruan tinggi luar negeri, misalnya aktif kuliah, itu yang misalnya kita minta bantuan dana pendidikan itu apa boleh atau tidak lewat LPDP? Itu yang tadi saya tanya. Oh, kalau pas sudah diterima tapi belum mulai kuliah tidak apa-apa. Itu kan sudah dapat punya LOA toh? Iya. Tapi kalau sudah kuliah tuh yang biasanya harus ulang dari awal. Tapi kalau belum kuliah dan sudah dapat pasti diterima, itu justru lebih bagus lagi.
Tadi syarat Itu yang itu. boleh, itu yang saya perlu tahu. Karena kalau misalnya terima begitu, ajukan biaya saja. Itu yang saya mau coba lewat LPD, lewat kesempatan ini saya coba tanya karena belum tahu. Saya belum tahu banyak tentang LPDPJ. Siap. Untuk semua jurusan, semua prodi yang ada di daftar LPDP, dia punya SPP mau besar bagaimana, semua akan dibiayai. Oh ya, saya ingat lagi tadi Pak Leon ada sebut tadi dari Unipa, dari D3 terus ke master itu bagaimana? Kuliah 2 kali kah atau? Oh sorry, saya maksud itu maksudnya kalau yang D3 harus tetap lanjut S1 juga. Maksudnya saya produk D3 tapi saya lanjut S1 lagi, setelah dapat lanjut S1 baru saya daftar S2. Oh iya. Jadi maksudnya banyak yang bilang, aduh nanti setelah ini mungkin mau lanjut tapi agak susah, tidak jadi masalah ya. Lanjut ke S1 dulu, setelah dapat S1 baru lanjut S2. Iya, itu programnya menarik sekali. Memang saya lihat sepertinya selesaikan 2 tahap ya. Tahap 1 dulu baru satunya selesai baru S2. Betul. Baik, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Nanti sebentar lagi kita lanjut lagi. Ya, Pak David. Jadi bisa semua sambil lihat-lihat ini website. Mungkin setelah setelah sosialisasi malam ini, kita bisa sambil jadi lihat-lihat ini dia punya website di sini. Semua informasi ada di website, jadi bisa baca di sini. Cara pendaftaran semua ada di sini. Baik. LPDP ini dia tidak punya kantor di daerah, jadi kita semua cek via online. Ini kalau di Jayapura di mana dia punya kantor? Aduh, Pak, mohon maaf, LPDP tidak ada kantor di daerah-daerah, jadi. Oh, tidak ada. Langsung di Jakarta kah? Iya, dia punya kantor cuma satu saja di Jakarta. Makanya semua jalur ini via online semua. Baik, terima kasih Pak Leon. Hormat, siap Pak David. Oke, baik, terima kasih Kakak Leon. Kita sekarang sudah jam 8, jadi saatnya kita masuk ke question and answer. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah tulis di kolom chat. Jadi mungkin saya akan memilih salah satu pembicara, misalkan saya berikan waktu kepada pembicara pertama ataupun kedua, tapi misalkan salah satu dari kakak-kakak ada yang mau menambahkan, saya persilahkan ya. Jadi oke, baik, di sini yang masuk di saya sudah 12 pertanyaan, jadi apabila ada pertanyaan yang sama akan saya bacakan bersamaan. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaan pertama dan kedua ini untuk pembicara kedua kita, Kakak Melanesia untuk menjawab ya. Pertanyaan pertama dari Marcelin. Selamat malam, saya Marcelin dari Serui, Papua. Saya mau bertanya terkait persyaratan kemampuan berbahasa Inggris, baik itu TOEFL IPT dan lain-lain. Apakah kita wajib melampirkan sertifikat TOEFL pada saat mendaftarkan beasiswa LPDP? Terima kasih. Ya, baik Kakak Novia. Untuk pertanyaan juga, saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi sewaktu mendaftar LPDP itu sudah tentu kita harus melampirkan sertifikat bahasanya kita. Apakah itu TOEFL ataupun IELTS, itu wajib untuk dilampirkan seperti itu. Kalau mungkin ada tambahan dari Kakak Leon. Sama dengan yang Malaysia sampaikan, memang semua harus ada di awal. Karena seleksi berkas ini biasanya by system, jadi yang daftar ini bisa sampai lebih dari 10.000 orang. Kalau lu mau cek satu-satu tuh ribet sekali, jadi biasanya by system. Jadi kalau tidak sesuai atau salah satu tidak ada, otomatis langsung tidak lolos seleksi berkas. Terima kasih pertanyaannya. Oh iya, ya. Baik, terima kasih untuk jawaban kakak berdua. Kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Selamat malam, saya Persila Michelle dari Tembagapura, Timika, Papua. Ingin bertanya untuk
Bagaimana mengetahui informasi beasiswa LPDP khusus daerah afirmasi Papua dari masing-masing tempat selain melihat di sosial media? Apakah ada tempat yang bisa dihubungi agar mendapat informasi lebih detail terkait beasiswa afirmasi? Mungkin ini baru tadi Kak Leon baru jelaskan bahwa tidak ada nomor kontak ya. Jadi kita lihat semua secara online di web. Mungkin itu tadi sudah dijawab. Jadi saya langsung ke pertanyaan nomor 3. Untuk pembicara pertama kita Kak Leon, di sini Denisa Melanesia. Ada 3 pertanyaan, jadi mungkin saya ajukan pertanyaannya satu persatu. Pertanyaan pertama dari Denisa, kalau sudah lulus S2 dari luar negeri, apa perlu melampirkan hasil TOEFL lagi saat mendaftar LPDP untuk S3? Waktu terdekat tes TOEFL di Unipa tanggal 11 Juni dan itu sudah tutup pendaftaran LPDP. Silahkan Kak Leon. Denisa Melanesia ini siapa? Melantaran kah? Ini, jadi ini yang pertama tuh itu tetap harus ada. Kalau memang mau lanjut ke luar, kalau punya sertifikat TOEFL tetap harus di ini. Beda dengan kalau di AAS, memang kalau sudah punya sertifikat, misalnya dia sudah selesai S2 di Amerika, terus dia mau lanjut ke Australia menggunakan beasiswa AAS, itu kemungkinan besar bisa tanpa TOEFL. Jadi lampirkan kita punya ijazah S2 dulu yang di negara yang punya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau di LPDP wajib, kalau keluar negeri wajib sertakan, kalau mau ikut dari awal TOEFL, kalau misalnya sudah punya IELTS lebih bagus lagi. Jadi tidak harus ikut dengan bahasa. Terus yang kedua tadi apa, jalur afirmasi? Oh, yang keduanya saya belum bacakan Kak. Yang tadi pertama mengenai TOEFL dan yang kedua saya sudah mendapat supervisi dari universitas di Australia. Tapi ternyata Australia tidak termasuk dalam list untuk beasiswa afirmasi Papua Barat. Apa ada solusi lain selain daftar ke universitas dalam list? Kemungkinan besar pakai ini, Melan. Kemungkinan besar pakai apa nih? Jalur reguler. Oke, siap. Reguler. Wah, Melan IELTS bagus baru. Alasan lagi. Tanya dulu toh. Oke, itu pertanyaan nomor 2. Ya, dan pertanyaan nomor 3, jika IPK lebih rendah dari persyaratan, apa bisa tetap mendaftar LPDP atau sudah otomatis akan gugur dalam seleksi administrasi? Nah, ini yang masih belum ini, saya belum bisa pastikan begini, karena misalnya kalau kita sudah dapat LOA dari Letter of Acceptance, sudah diterima oleh kampus yang kita tuju, entah kita punya IPK masih kurang atau tidak, apakah bisa lanjut, itu saya belum bisa jawab, karena biasanya LPDP itu langsung via ini, langsung gugur kalau tidak sesuai persyaratan. Tapi kalau misalnya dia sudah dapat LOA unconditional dari kampus tersebut, kemungkinan besar bisa. Oke. Sip. Satu lagi Leon yang belum pasti itu karena masalah universitas. Kalau yang kemarin berdasarkan seminar yang seminar yang dengan Pak Dirut, itu kan Pak Direktur singgung bahwa sebenarnya 250 universitas dalam list tuh kita daerah afirmasi bisa daftar. Tapi kan dalam kenyataannya pada booklet itu hanya daerah-daerah tertentu kan tidak termasuk di Australia, tidak termasuk Australia. Nah, itu yang mungkin bisa dipastikan dulu ke LPDP Kak, kalau bisa dipastikan oleh tim Mata Garuda. Siap. Kalau lewat jalur afirmasi sudah otomatis tidak bisa untuk mendaftar dari jalur Papua Barat. Tapi kalau lewat jalur reguler itu bisa. Oke, baik. Kalian mungkin saya bisa tambahkan Kak terkait yang iya, silakan. Kebetulan punya pengalaman yang sama. Oke. Ya, jadi yang kemarin yang kegiatan yang dari Pak Larso, yang Pak Dirut, memang untuk kita dari wilayah NTT, Maluku Utara, Papua Barat, itu tidak ada UK sama Australia, cuma ada beberapa negara. Nah,
kemarin itu saya juga tanyakan ke Pak Larso bahwa saya sudah mempunyai LOA dari UNSW dan Bapak tetap mengatakan tidak bisa. Jadi kalaupun mau daftar ya daftar yang jalur reguler gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen kuliah di UK atau di Australia ya melalui daftar yang reguler. Cuma permasalahannya adalah kalau kita di jalur reguler persyaratan bahasanya lebih tinggi gitu kan, teman-teman bisa lihat sendiri di ini. Jadi ya betul-betul karena untuk pemerataan awardi makanya Pak Dirut dia mengkhususkan wilayah afirmasi itu memang di negara-negara yang masih kurang awardi atau awardi LPDP begitu. Oke, baik. Itu ya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Thanks Erwin. Iya. Ada info lanjut lagi? Ya, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Di sini saya persilakan mungkin kakak pembicara pertama ataupun kedua mau menjawab. Di sini pertanyaan nomor 4 dari Dorteis Andatu. Maaf izin bertanya, apakah IPK menjadi syarat untuk lulus seleksi beasiswa? Ini mungkin tadi sudah dijawab ya. Dengan pertanyaannya Denisa. Jadi di sini ya Dorteis ini memberikan contoh misalkan S1 kuliah di kampus yang terakreditasi A dan jurusannya juga akreditasi A terbaik di Indonesia. Namun syarat standar IPK LPDP adalah 3 ke atas. Sedangkan IPK ketika lulus dari kampus tersebut adalah IPK di bawah standar syarat LPDP. Sebut saja 2,75. Dikarenakan di kampus tersebut memiliki persaingan yang cukup berat, sehingga sulit mendapatkan IPK 3 tersebut. Apakah ada pertimbangan untuk hal ini? Ya, silakan mungkin Kakak Leon atau Melanesia mau menjawab. Sip. Pak Dorteis mau lanjut ke mana? Ke luar negeri, Kak. Oh iya, S3 kah? Masih S1, Kak. Masih kuliah. Oh, oke. Ke luar negeri. Nah, itu sama seperti Melan tadi. Jadi, kemungkinan kalau sudah ada LOA unconditional atau misalnya sudah syarat sudah diterima di sana, kemungkinan bisa. Tapi kalau syarat yang misalnya dari awal ajukan transkrip ini, itu saya tidak bisa pastikan bisa atau tidak. Jadi kalau misalnya kita mau daftar ke luar negeri untuk magister berapa ya? 2, lihat di syarat tadi, sorry saya sambil share. Kalau IPK 2,5 masih bisa ya. Daftar jenjang magister masih bisa untuk mau lanjut ke luar negeri. Jadi kalau kurang dari 2,75 masih bisa. Bagaimana, Dorteis? Baik, Kak. Terima kasih sudah dijawab. Siap, apalagi kalau misalnya lahir besar di daerah afirmasi, mulai dari itu, NTT, Maluku Utara, Papua Barat, itu sangat boleh. Sip. Oke, Rinsos lanjut. Ya, baik. Pertanyaan berikut, mungkin pembicara kedua kita bisa menjawab. Dari Roy Rudolfo, selamat malam Kak, izin bertanya, jika saya mendaftar beasiswa daerah afirmasi dengan melampirkan LOA dari salah satu universitas tujuan di list LPDP, apakah saya nanti wajib ikut pengayaan bahasa ataukah tidak perlu? Mungkin ada kakak punya pengalaman yang bisa di-sharing, terima kasih.
Oke, baik. Jadi izin Kakak Leon dan teman-teman yang lain. Oke, kalau misalnya sudah mendaftar yang mendapatkan LOE, tapi kalau bahasa standar ya bahasa Inggris misalnya IELTS atau TOEFL skornya itu belum mencapai, misalnya belum mencapai 6,5 untuk IELTS, itu berarti tetap wajib untuk mengikuti pengayaan seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman ya. Tapi kalau misalnya waktu mengajukan waktu sudah mendapatkan LOE dan skor IELTS-nya sudah mencapai, itu tidak perlu lagi untuk mengikuti pengayaan seperti itu ya Kakak Novia. Ya, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini untuk kedua narasumber, untuk kedua pembicara kita. Pertanyaan berikut dari Imam Nuralif, izin bertanya terkait dengan esai kontribusi untuk Papua. Mungkin bisa share pengalaman dan tips. Terima kasih. Silakan Kakak Leon mungkin bisa lebih dulu sharing. Imam, mohon maaf, itu kemungkinan itu kalau itu mungkin tong di sesi sendiri ya, karena kalau mau bahas sampai itu agak panjang sekali jadi. Pak Sarman, bisa singkat ini dari mana begitu? Pak Sarman mau ini kan mau tanggapi pertanyaan yang sebelumnya dari Doi Rudolfo. Oh iya, tadi mungkin suaranya selamat masuk. Mohon maaf, moderator. Sedikit terkait pengayaan saya, pengalaman yang kemarin. Itu ketika kita lolos, biasanya di email ke kita, apa nama-nama kita kalau sudah masuk, diminta konfirmasi kembali. Kita mau ikut atau tidak. Kalau mau ikut, berarti kita diminta untuk mengembalikan surat kesediaan diri. Nah, kalau misalnya kita tidak ikut pun, itu pasti pertimbangan dari LPDP, apakah yang bersangkutan ini sudah bisa memenuhi syarat. Biasanya kalau sudah tidak memenuhi tidak perlu ikut lagi pengayaan, biasanya itu sudah tidak ada namanya di dalam daftar untuk mengikuti pengayaan. Nah, kasus juga ada yang sudah memenuhi syarat dan tidak perlu untuk pengayaan, tetapi mereka ada yang ingin untuk tetap ikut pengayaan untuk refresh kembali bahasa Inggrisnya, diterima oleh LPDP. Jadi itu sebenarnya fleksibel kalau saat ini waktu pengalaman kami ya. Jadi untuk pengayaan seandainya sudah memenuhi syarat pun, tetap kita kalaupun menyampaikan ke LPDP bahwa saya mau tetap mengikuti pengayaan untuk refresh kembali, untuk meningkatkan tesnya IELTS dan sebagainya, ada teman-teman yang bisa difasilitasi oleh LPDP pengayaan. Jadi sebenarnya ada yang tadi bertanya juga tentang pengayaan. Sebenarnya menurut saya sangat rumit tidak ikut pengayaan karena itu sudah dapat ilmu, dapat uang hidup, dapat pengalaman, dapat jangan ragu karena semua biaya ditanggung oleh mereka, termasuk kantong kalian atau dompet kalian itu terisi semua pada saat pengayaan. Dan itu keuntungannya kita afirmasi ya. Jadi bersyukur sekali yang bisa lolos untuk afirmasi. Mungkin itu tambahan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Sarman. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau untuk misalnya sudah terima LOA dari luar negeri dan punya syarat sudah ini, kita boleh memilih ikut pengayaan bahasa atau tidak. Kalau tidak mau ikut juga tidak jadi masalah. Dan mungkin kalau pengayaan itu kita punya pengayaan bahasa ditanggung dan sampai tes IELTS kalau ke luar negeri ditanggung. Nah, jadi boleh atau tidak terserah ya. Terus ada info saya tambah yang ini. Imam Nuralif punya pertanyaan tadi. Jadi kita punya yang tentang esai kontribusi untuk biasanya untuk Indonesia ya. Tapi kalau kita mau tulis spesifik tentang Papua juga sangat boleh. Jadi itu biasanya kita kontribusi yang sudah pernah dilakukan, terus yang sekarang dilakukan apa, dan yang akan kita lakukan setelah pulang studi itu apa. Nah, itu yang kita narasikan dia dengan bagus. Jadi berusaha untuk bikin yang terbaik. Kamu misalnya cuma biasa-biasa saja, kamu tulis aja pokoknya bikin yang satu bagus-bagus betul punya.
Itu jadi nilai tambah pada saat interview nanti. Sip, itu saja. Ya, baik, terima kasih. Kakak Melanesia, ada yang mau ditambahkan? Untuk sementara saya rasa cukup, Kakak Novia. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Paulus Payung. Mohon maaf, izin bertanya, kalau kami tidak lahir di Papua dan tamatan SD sampai S2 di luar Papua, tapi kami sudah mengabdi hampir 20 tahun di Unipa. Apakah kami bisa mendaftar di jalur afirmasi ini? Karena kalau lewat jalur umum, sudah lewat 40 tahun. Mohon penjelasannya. Sip, itu tadi saya sudah jawab sebelumnya untuk Pak Paulus. Tapi kalau untuk lewat jalur yang ini, sorry, saya sambil kasih tunjuk ya. Lewat jalur PNS TNI Polri mana? Untuk jalur PNS TNI Polri itu untuk pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagai peneliti, rekayasa atau medis paramedis, paling tinggi untuk magister 42 tahun dan untuk doktor 47 tahun. Ini yang paling mungkin untuk kita ikut kalau kita masih mempunyai syarat di sekitar sini. Kalau dalam kasusnya ini Pak Paulus. Tapi kalau tidak bisa mau daftar di afirmasi agak berat karena bisa-bisa gagal di seleksi administrasi. Siap, ada info lanjut. Oke, baik Kak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Ya, dari Anita Rumbiak. Pertanyaannya lumayan banyak, Kak. Saya coba bacakan. Yang pertama, apakah bisa daftar akun LPDP 2 kali? Karena akun yang pertama tidak bisa login. Yang kedua, apakah diperbolehkan bekerja saat kuliah untuk dapat uang saku? Bagaimana kalau program magister luar negeri membawa keluarga dan tanggungan finansial sendiri? Itu yang pertanyaan kedua. Mungkin dijawab dulu, Kak, pertanyaan pertama dan keduanya. Pertanyaan pertama tadi apa? Bisakah daftar akun LPDP 2 kali? Oh, bisa. Oke, baik, itu yang pertama. Dan yang pertama sudah tidak bisa akses, bisa daftar lagi. Oke, ya, baik, Kak. Yang pertanyaan nomor 2, apakah diperbolehkan bekerja saat kuliah untuk dapat uang saku? Terus bagaimana kalau program magister luar negeri membawa keluarga dengan tanggungan finansial sendiri? Oke, sudah otomatis untuk S2 tidak bisa dapat tanggungan keluarga, kecuali yang S3. Seperti tadi Ade Melanesia sudah bilang, itu S2 sudah otomatis tidak dapat tunjangan keluarga, hanya S3. Terus kalau bekerja atau tidak, biasanya setelah kita diterima beasiswa, ada kontrak yang nanti LPDP kasih, itu biasanya dilarang bekerja. Karena sudah ditanggung lumayan besar dan punya biaya hidup bulanan. Jadi jadi dilarang bekerja. Tapi ada juga yang masih ya sudah baku atur dengan dia punya ini untuk kerja, itu biasanya ada, tapi tidak disarankan karena kalau ketahuan kemungkinan besar bisa kena sanksi. Bisa kena sanksi. Terus apa lagi? Iya, jadi kalau untuk uang bulanan itu di luar uang SPP ya. Jadi SPP itu selama kita kuliah kita tidak usah pikir karena itu pihak beasiswa dan pihak kampus yang langsung urusan. Jadi kita cuma tahu kuliah saja. Sip, lanjut. Oke, baik Kakak. Masih pertanyaan dari Anita Rumbiak. Apakah setelah studi alumni mendapatkan kemudahan atau link untuk lowongan pekerjaan BUMN atau di mana saja? Aduh, kalau itu saya tidak bisa menjawab bisa atau tidak, cuma kita mendapat ada milis LPDP, di situ kita punya informasi itu beredar cepat sekali. Informasi lowongan kerja banyak sekali. Bahkan ada yang misalnya khusus untuk alumni LPDP itu ada.
Itu ada. Jadi kalau untuk BUMN itu saya tidak bisa pastikan mana-mana, tapi kemungkinan besar untuk terima itu besar sekali. Oke, baik, terima kasih. Iya, tapi ini, oh iya, saya tambahkan satu lagi. Mohon adik-adik yang dari Papua Barat, kalau kau bisa sampai ke sekolah sampai ke magister itu sangat memudahkan kita untuk kerja nanti. Kita punya pilihan kerjaan semakin banyak. Mau kembali untuk jadi akademisi itu secara syarat sudah diterima. Kami tinggal tiba-tiba ada penerimaan BUMN khusus putra putri Papua itu sudah otomatis ada. Jadi setelah magister itu kalian pikir mau kerja di mana? Pekerjaan banyak sekali. Oke, sip, lanjut. Baik, terima kasih Kakak. Pertanyaan berikutnya. Ya, dari Heni Worabai. Untuk beasiswa LPDP ini jurusannya apa saja? Dan apakah semua jurusan ataukah jurusan-jurusan tertentu? Ini silahkan Kakak. Melani mau menjawab kah? Melanesia menjawab dulu. Kakak Melanesia ada. Oke, sorry saya punya jaringan ini masuk keluar jadi suaranya terputus-putus. Oke, untuk yang jurusan tadi itu saya pikir Kak Leon sudah ini ya, sudah share dan sudah jelaskan secara jelas. Kalau ada jurusan yang ada dalam listnya LPDP, tapi ada juga yang tidak tercantum dalam listnya LPDP. Jadi nanti silakan kakak yang mau mendaftar silakan mengacu pada list yang tertera dalam yang terlist dalam itu tercantum dalam listnya LPDP seperti itu ya Kakak Leon. Siap. Jadi ini misalnya kalau saya mau lanjut ke jurusan ekonomi, di salah satu kampus, ternyata di kampus itu dia punya jurusan ekonomi belum terakreditasi A. Coba untuk pindah ke prodi lain yang punya akreditasi A dan yang ada dalam daftar ini di LPDP. Itu daftar tujuan kampus dalam negeri luar negeri sudah bisa cek di ini, cek di website LPDP. Dan untuk jurusan semua jurusan disiapkan. Sip, Densos, terima kasih. Jurusan teologi juga ada. Iya baik, terima kasih Kakak untuk jawabannya Kakak Leon dan Kakak Melanesia. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dari Lydia Awom. Selamat malam, saya Lydia Awom. Izin bertanya, apabila ijazah kita belum terbit atau baru lulus, bolehkah menggunakan surat keterangan lulus sementara untuk mengapply beasiswa LPDP? Ya, silakan mungkin Kakak Melanesia bisa jawab. Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Bisa sekali. Saya sambil lihat ini yang Anes R ini siapa nih? Anes punya pertanyaan tadi yang ini. PNSOP bisa ikut formasi afirmasi, sangat bisa ya. Bisa memilih antara yang jalur afirmasi atau jalur PNS TNI Polri. Terus sertifikat tes online, TOEFL online itu bisa, yang penting TOEFL online-nya dapat sertifikat ini TOEFL ITP. Itu biasanya yang online rata-rata sekitar 500 sampai 550. Dia punya harga 500 sampai 550.000. Karena baru 2 hari lalu saya punya teman sama-sama di jurusan juga dia ikut yang online dari LT Gramedia Jogja. Jadi bisa sekalian Anes. Oke, lanjut. Oke, baik, terima kasih. Kalau tidak ada ya yang mau menambahkan, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Joey Diskan. Kalau lahir di luar Papua tapi sekolah SD, SMP dan SMA di Papua Barat, apakah bisa lewat afirmasi? Terus kemudian khusus untuk PNS, apakah ada syarat khusus? Misalnya perlu urus izin belajar atau tugas belajar. Kakak Leon. Tadi bagaimana? Ulang. Kalau lahir di luar Papua, tapi sekolah SD, SMP, dan SMA di Papua Barat, apakah bisa lewat afirmasi? Terus kemudian khusus untuk PNS, apakah ada syarat khusus? Misalnya
perlu urus izin belajar atau tugas belajar. Oh, oke, sip. Kalau dia lahir di luar Papua dan menyelesaikan SD, SMP, SMA boleh. Ini ada di dokumen yang harus disiapkan. Ini ada. Boleh sekali ya. Terus kalau sudah bekerja nanti ada ini surat pernyataan, terus surat rekomendasi dari atasan atau akademisi. Atasan ini bagi yang sudah bekerja, akademisi itu bagi mahasiswa yang baru lulus dan belum bekerja bisa minta surat rekomendasi dari akademisi. Jadi dia punya dosen pembimbing atau dia punya padekan atau dari pak rektor lebih baik. Terus surat izin mengikuti seleksi bagi yang sudah bekerja. Sip. Itu kalau untuk LPDP tugas belajar ya, bukan izin belajar, harus tugas belajar. Karena banyak juga yang bertanya, kadang kalau tugas belajar itu langsung tunjangan-tunjangan terputus jadi, tapi kalau izin belajar tidak. Tapi kalau untuk LPDP wajib untuk tugas belajar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Valdo Sawai. Ini mungkin Kakak Melanesia bisa menjawab ya. Ada berapa tahap dalam seleksi LPDP? Kemudian menurut narasumber, kakak-kakak sendiri, manakah tahap tersulit serta tips untuk menghadapinya? Silahkan Kakak Melanesia. Apakah pertanyaannya jelas? Kakak Novia bisa ulang pertanyaannya, soalnya lambat di sini, di jaringan saya terganggu, jadi agak lambat untuk terima. Oke, baik. Pertanyaan dari Valdo Sawai, ada berapa tahap dalam seleksi LPDP? Kemudian menurut narasumber, menurut kakak-kakak sendiri, manakah tahap tersulit? Serta tips bagaimana untuk menghadapinya? Untuk mengikuti tes ya. Iya, ya. Sorry. Oke, kedengaran kah? Kedengaran kan? Iya, kedengaran. Oke, saya tidak dengar yang pertama, jadi yang lanjut yang kedua dulu. Berdasarkan pengalaman ya, pengalaman saya, lanjut yang kedua. Karena waktu itu kita tesnya pada saat itu adalah administrasi, kemudian FGD, dan juga interview. Nah, untuk saya mungkin interview ya, itu bagaimana menurut saya itu agak challenging karena kita pakai bahasa Inggris saat itu dan bahasa Inggrisnya saya waktu itu pas-pasan, bahkan tidak bagus juga. Iya, jadi di situ yang agak yang challenging untuk saya di situ. Tapi satu hal yang kita perlu tahu adalah percaya diri saja, bicara saja yang ada, tapi harus statement yang kita keluarkan tuh harus ini ya, logis seperti itu. Ini ya, itu dari saya berdasarkan pengalaman ya. Mungkin kakak Lian juga dan kakak bapak yang lain mau share pengalamannya mereka, silahkan. Oke, izin mau menambahkan, boleh? Ya, silahkan. Ya, oke. Perkenalkan dulu, nama saya Aprilia Mai, dan saya juga penerima beasiswa LPDP 2019. Nah, jadi dari pengalaman kemarin, kita ada tambahan wawasan kebangsaan. Jadi nanti yang memang di sini yang paling susah dari tahap ketiga tahap itu administrasi, SBK, dan wawancara. Memang paling susah adalah wawancara, di mana wawancara ada dua jenis, yang satu ada kebangsaan, dan yang satu akan terkait proposal studi yang kita buat. Jadi kalau yang kebangsaan itu memang kita harus benar-benar belajar tentang Undang-Undang Dasar 45 dan lain-lain ya, tentang kebangsaan kita. Dan juga kalau untuk yang proposal studi itu biasanya akan lebih ditanyakan terkait atau dikonfirmasi kebenaran dari yang kita tulis. Jadi nanti kan ini kalau nggak salah nih yang di persyaratan kali ini kan nanti teman-teman disuruh buat tuh kan komitmen, kalau yang ke luar negeri komitmen untuk kembali ke Indonesia. Ataupun nanti ada rencana studi ya kayak gitu. Jadi itu memang kita harus buat sesuai dan harus real dan ketika wawancara itu yang akan dikonfirmasi atau digali. Jadi dan tadi seperti yang sudah dibilang sama Kamelani, kita harus confident, terus bagaimana juga nanti tata cara atau cara kita bagaimana dalam menghadapi wawancara yang baik, mungkin dari cara duduk kita, tatapan kita, itu juga bisa menjadi penilaian karena di situ ada psikolog juga. Oke, itu saja sih yang saya bisa tambahkan. Makasih.
Ya, terima kasih untuk tambahannya, Kak. Baik, kalau tidak ada lagi yang menambahkan, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini ada dari Veronica, pertanyaannya ada 4 di sini saya tulis. Mungkin saya minta untuk Kakak Leon bisa menjawab ya satu persatu, jadi nanti saya bacakan per soalnya. Ini pertanyaan pertama, kira-kira untuk yang kuliah di dalam negeri maupun di luar negeri itu tempat tinggalnya sudah ditanggung LPDP atau tinggal bersama di asrama? Tempat tinggal termasuk dalam biaya tempat tinggal masuk dalam biaya hidup bulanan atau living allowance. Jadi tidak tinggal di asrama ya. Sip. Saya kasih contoh saja. Izin saya kasih tambah sedikit. Untuk kalau kita kuliah dalam negeri, kita punya biaya bulanan itu 4 juta untuk kota Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung. Jadi kalau kita kuliah di UI, sudah otomatis kita dapat per bulan 4 juta. Terus untuk kota lain seperti Jogja, Malang, Bogor, Bali itu dapat 3.600.000 per bulan. Itu sudah lumayan cukup untuk kita studi. Nah tadi Melanesia sudah bilang kita akan dapat biaya kedatangan. Nah biaya kedatangan itu 2 kali nominal dari uang bulanan. Jadi pas kita datang awal nanti ada dapat kasih kalau kuliah di UI atau Jakarta bisa dapat ini 8 juta. Nah itu untuk kita pakai untuk mau kontrak rumah atau mencari kos bisa dari situ. Sip, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kakak. Pertanyaan nomor 2 dari Veronica. Kemarin saya lihat di web LPDP itu ada beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan beasiswa umum. Itu maksudnya bagaimana, Kakak? Sip, saya sambil ini. Ya. Beasiswa afirmasi itu jadi dia beasiswa yang memang sudah ini. Nah ini. Jadi beasiswa afirmasi itu ada 3, beasiswa untuk yang berkebutuhan khusus atau difabel, terus beasiswa daerah afirmasi ini yang tadi itu daerah-daerah 3T. Jadi ada daerah-daerah yang masuk dalam kelompok daerah afirmasi bisa di sini. Lalu ada beasiswa prasejahtera. Beasiswa prasejahtera ini untuk yang background dari keluarga yang tidak ada di misalnya dia tidak termasuk di daerah afirmasi tapi dia mau mendaftar lewat jalur prasejahtera, misalnya keluarga yang mohon maaf yang miskin bisa mendaftar lewat jalur sini. Terus kalau targeted itu ada beasiswa untuk PNS TNI Polri, terus dan beasiswa kewirausahaan. Kalau beasiswa umum itu beasiswa reguler. Ini beasiswa umum syaratnya jauh lebih tinggi dari yang afirmasi dan ini targeted. Terus PTUD ini beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Itu sudah otomatis susah sekali. Nah, perbedaan di sini kalau dapat yang difabel, daerah afirmasi dan prasejahtera, itu kelebihannya syaratnya dipermudah dan dikasih pengayaan bahasa. Tidak tahu kayaknya targeted dan beasiswa umum tidak ditanggung untuk pengayaan bahasa, hanya beasiswa afirmasi yang ditanggung untuk melaksanakan pengayaan bahasa. Kalau dalam negeri dapat pengayaan bahasa TOEFL 3-6 bulan. Kalau keluar negeri dapat pengayaan bahasa IELTS 3-6 bulan. Sip, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Dan itu pertanyaan kedua yang sudah dijawab. Berikut pertanyaan nomor 3. Untuk yang berkuliah di luar negeri, kira-kira ada pendampingnya atau tidak? Bukan wali, tapi untuk kita menanyakan informasi tentang bagaimana menangani situasi di luar negeri. Mungkin Kakak Melanesia bisa jawab. Iya, Iya. baik. Saya langsung jawab ya, izin Kakak. Oke, untuk yang ke luar negeri, itu biasanya di setiap negara ataupun di setiap daerah, misalnya Manokwari. Manokwari ini ada Sanggeng, ada Bosi, seperti itu. Misalnya beda kota, itu ada namanya lurah, seperti itu. Nah, lurah ini yang akan mengkoordinasi, lurah ini yang setiap awardee di
Sorry, Melan suara. Ya, Kakak Melanesia. Ya, internetnya mungkin mengalami gangguan. Mungkin ada kakak-kakak lain, alumni yang hadir, yang punya pengalaman. Kalian sendiri, atau kakak-kakak yang lain. Tadi apa pertanyaannya apa? Oh, ini Melan sudah join lagi. Oh iya. Sorry, Halo. jaringan kurang bagus. Iya. Iya, lanjut. Oke, jadi untuk teman-teman yang tujuan studinya ke luar negeri itu tidak perlu takut. Nah, karena di setiap negara, setiap kota studi itu ada namanya, ada kayak seperti ketua begitu, yang organisir, namanya itu lurah. Jadi setiap kota itu ada lurah. Nah, ada grup Facebook ataupun WhatsApp, di mana nanti kita sebelum ke sana akan dimasukkan ke dalam grup tersebut. Jadi kita akan diarahkan. Sorry, jadi nanti kita diarahkan oleh teman-teman di situ, seperti misalnya tempat tinggal ataupun sistem perkuliahan, baik yang di luar kampus maupun di dalam kampus, itu semua akan diberitahukan. Nah, kita juga akan pokoknya semuanya akan diorganisir secara baik, seperti itu. Terkait dengan living allowance-nya kita juga nanti akan terus dipantau oleh lurah tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ada hal-hal lain terkait lainnya seperti sistem perkuliahan, itu di setiap universitas sudah ada ini ya, kayak ada seperti ada badan begitu yang nanti mengurus kayak international students. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan terkait dengan sistem perkuliahan atau apapun itu, nanti bisa pergi ke International Student Center. Jadi ada pusat-pusat students yang akan membantu teman-teman di sana, di universitas. Baik itu, misalnya teman-teman juga butuh tempat tinggal, ada bagian yang pusat-pusat yang akan memberikan layanan informasi seperti itu untuk teman-teman. Jadi biasa di universitasnya itu ada pusat layanan tempat tinggal, kemudian ada travel, kemudian ada psikolognya sendiri juga ada seperti itu. Jadi semuanya sudah semuanya sudah ada di universitas, maupun dari Mata Garuda pun, LPDP pun sendiri ada grupnya untuk mengakomodir semua ini. Mungkin teman-teman, Bapak, Ibu yang punya pengalaman di luar negeri juga bisa share seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut dari Veronica. Kalau ini khusus untuk TOEFL, kalau kita ingin berkuliah di luar negeri selain Amerika atau negara yang berbahasa Inggris, misalkan seperti Jepang, kira-kira sertifikat berbahasa Jepang itu perlu juga disediakan atau tidak? Kalau di syarat LPDP tidak perlu ya, jadi hanya perlu TOEFL atau IELTS saja. Kalau kita daftar pakai TOEFL, tapi ke luar negeri wajib kita punya IELTS sudah harus ada. Karena kalau international student, saya ini izin bicara ini siapa, adik Yesus Jepang ini kan sudah kuliah di sana terus kerja di sana. Jadi kalau S2 kan bisa memilih antara kelas yang memang berbahasa Jepang atau kelas internasional. Biasanya kalau yang umum itu kelas internasional, jadi belajar juga pakai bahasa Inggris. Iya, mohon dikonfirmasi lagi, betul kah? Ya, baik, kata benar. Jadi tergantung universitas mana yang kita mau masuk. Ada universitas yang punya kelas internasional yang kita bisa belajar dalam bahasa Inggris, tapi untuk S1 pada umumnya kuliah berbahasa Jepang. Jadi nanti setelah untuk untuk persyaratan LPDP sendiri, mungkin tadi Kak Leon sudah bilang,
TOEFL atau IELTS, tapi untuk sampai ke Jepangnya dan masuk ke universitasnya, nanti akan ada tes-tes lagi. Nah, itu urusannya nanti di sana. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi kakak bilang, maaf saya tambah lagi, yang S2, S3 bisa untuk pakai bahasa Inggris saja. Karena banyak yang internasional. Tapi untuk S1 pada umumnya menggunakan bahasa Jepang. Ya, itu saja tambahan dari saya. Apabila tidak ada tambahan lagi, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Saya ingatkan lagi dulu untuk waktu kita, question and answer kita 1 jam ya. Jadi kita masih punya 17 menit ke depan. Jadi apabila ada pertanyaan yang sama, yang sudah dijawab, itu tidak akan saya bacakan ulang. Jadi mohon untuk teman-teman menyimak setiap pertanyaan dan jawaban yang diberikan oleh kakak-kakak pembicara kita. Terima kasih, dan saya lanjut ke soal pertanyaan yang berikut. Ya, pertanyaan berikut dari Oscar Hawaii. Selamat malam, kakak. Saya Oscar dari Sorong Selatan. Kalau ambil S2 jurusan yang di luar lingkup jurusan S1, seperti S1 Kesehatan, terus mau ambil Magister Manajer. Magister Manajer, apakah kemungkinan bisa diterima? Terima kasih. Bisa. Oscar, itu bisa sekali ya. Jadi misalnya S1 banyak yang S1 misalnya S1 kedokteran bisa lanjut ke S2. Kalau dia tidak lanjut dokter spesialis, dia bisa lanjut ke misalnya ke manajemen rumah sakit, atau kalau manajemen yang Kesmas, itu bisa sekali. Kayak saya sendiri, saya punya basic S1 teknik perminyakan, saya punya lanjut ke S2 yang non-linear ke manajemen teknologi, itu bisa. Yang penting masih satu rumpun ilmu. Takutnya misalnya dia S1 perkebunan, terus dia mau lanjut S2 ke dokter spesialis, itu tidak mungkin sekali. Nah, jadi kita melihat yang masih satu rumpun ilmu. Terima kasih. Kalau manajemen biasanya banyak sekali dia punya rumpun ilmu, jadi bisa. Oke, baik. Terima kasih, kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kalau ada kakak yang ingin menambahkan, nanti langsung saja ya. Langsung saja bicara. Ya, baik. Saya lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut dari Marcelia. Izin bertanya untuk tahap 2, apakah program beasiswa afirmasi juga tetap tersedia? Kemudian untuk yang mendaftar di tahap kedua, apakah perkuliahan dimulai di tahun 2002 atau di tahun 2023? Silahkan kakak Melanesia dan kakak Leon. Erpin bisa bantu jawab, Kak? Ya, bagaimana kakak? Siap. Oh iya. Kakak tadi dengar pertanyaannya? Bisa diulang, maaf kakak. Ya, baik, saya ulangi. Pertanyaan dari Marcelia, untuk tahap 2, apakah program beasiswa afirmasi juga tetap tersedia? Terus kemudian untuk yang mendaftar di tahap kedua, apakah perkuliahan dimulai di tahun 2022 atau di tahun 2023? Terima kasih. Iya, jadi untuk tahap 2 juga dibuka untuk afirmasi, dan perkuliahan paling cepat itu Februari 2022. Teman-teman nanti bisa langsung buka di website LPDP, itu udah jelas, ada dia punya jadwal pendaftaran. Jadi tahap 2 itu dibuka awal Agustus dan itu akhir September kalau tidak salah. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek, dan perkuliahan paling cepat itu Februari 2022 untuk yang gelombang kedua. Ya, itu ada kalian ada share di. Oke, sip. Lanjut, ada Insos. Oke, baik. Terima kasih kakak Erpin ya. Tidak lihat mama. Terima kasih Kak Erpin. Kita Erpin ini alumni dari UK.
Oh, wow, luar biasa. Oke, terima kasih Kakak Ervin. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikut. Dari Saremai. Dari Saremai ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seleksi administrasi dilakukan oleh sistem. Kenapa skor TOEFL yang belum memenuhi persyaratan bisa diloloskan dan mengikuti pelatihan bahasa? Silahkan Kakak, mungkin ada yang punya pengalaman atau tahu tentang pertanyaan dari Saremai ini. Untuk menjawab ya, izin. Iya, silahkan. Siap. Jadi kalau dari pengalaman, kita tetap harus memenuhi syarat TOEFL yang ditetapkan oleh LPDP. Jadi itu adalah syarat mutlak yang harus kita penuhi biar kita lulus dari seleksi administrasi. Nah itu kan ada 3 tahap, selesai administrasi kita masuk lagi tes SBK. Jadi itu step by step, setelah kita lulus SBK dulu baru kita bisa masuk di wawancara. Nah, untuk itu makanya TOEFL ataupun IELTS yang disyaratkan itu mutlak kita harus penuhi ya. Jadi itu memang wajib. Kayak itu aja sih dari saya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Kakak. Ada lagi yang mau Baik, menambahkan? Kakak moderator. Iya. Ya, saya mohon izin untuk menambahkan. Iya. Jadi mungkin saya menangkap adik yang bertanya tentang TOEFL ini, kok dia tidak memenuhi syarat, namun ikut pengayaan. Nah, sebenarnya ketika daftar pertama, dia harus memenuhi syarat dulu. Setelah lolos dari persyaratan dan lolos diterima oleh LPDP, baru LPDP menyiapkan pengayaan. Jadi ini ada 2 standar. Biasanya standarnya beasiswa dulu, itu LPDP lolos. Lalu kemudian ada standar universitas. Biasanya standarnya universitas itu lebih tinggi daripada standar beasiswa yang kita usulkan. Untuk memenuhi standar universitas, itulah mengapa setelah kita lolos daripada beasiswa ini, baru kita dikursuskan atau pengayaan bahasa untuk kita diusahakan mencapai skor atau standar daripada universitas yang kita mau tuju. Jadi itu menjawab pertanyaan Ade ya. Jadi ada 2. Jadi kita harus lolos dulu di beasiswanya, baru nanti ada pengayaannya. Jadi bukannya tidak memenuhi syarat, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran dulu, lolos, baru dilakukan pengayaan supaya dia nanti mencapai universitas, standar universitas. Kalau tidak, nanti walaupun dia sudah, karena akan diberikan waktu, kalau tidak salah 1 tahun atau 2 tahun, setelah kita lolos, kalau tidak diterima di universitas, maka kita dianggap gugur. Nah, ini harus jadi catatan bagi teman-teman semua. Begitu kita lolos beasiswa, tetapi kalau kita punya bahasa Inggris tidak memenuhi syarat universitas, lalu kemudian universitas tidak menerima kita, tidak ada satupun universitas yang kita mau tuju menerima kita, maka kita dianggap gugur, dan beasiswa tidak diberikan, maka kita harus mulai dari pertama lagi. Itu mungkin tambahan supaya memperjelas antara beasiswa dan universitas yang akan kita tuju. Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih untuk jawabannya Kakak. Saya lanjut pertanyaan kedua masih dengan orang yang sama dari Saremai. Kenapa daerah afirmasi Sulawesi dan Sumatera ada negara tujuan luar negeri Australia, New Zealand, Inggris, dan lain sebagainya tanpa harus mengikuti beasiswa LPDP reguler? Nah, ini mungkin kembali ke pihak LPDP ya. Atau mungkin ada kakak yang bisa menjawab. Kalau sampai ini itu semuanya ini dari LPDP, keputusan dari LPDP. Jadi saya pribadi juga tidak bisa menjawab kenapa sampai begitu. Alasannya apa itu saya juga tidak tahu ya. Dan memang ini perubahan besar sekali di afirmasi yang tahun ini, karena yang tahun 2020-2019 itu masih bisa. Termasuk Pak Sarman salah satu awardee di afirmasi dan bisa melanjutkan ke Australia. Untuk yang tahun ini saya kurang tahu kenapa ya. Itu mungkin kalau langsung tanya ke LPDP boleh. Kalau saya pribadi saya tidak bisa jawab. Tapi terima kasih banyak pertanyaannya. Banyak sekali yang tanya seperti itu. Waduh, saya tidak bisa sekali jawab sampai ke situ. Jadi sip, lanjut. Ya baik, terima kasih Kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Persila Mai. Mengenai LOA itu kita daftar secara mandiri ke web
atau kampus yang kita inginkan, atau bisa diurus oleh LPDP. Atau kakak mungkin bisa jelaskan sedikit tentang LOA, khususnya yang tujuan luar negeri. Terima kasih. Mungkin kakak Melanesia bisa tambahkan? Iya, baik. Kakak Novia, izin bisa baca ulang kembali Kak pertanyaannya? Ya, baik. Pertanyaan dari Persilamai mengenai LOA. Itu kita daftar secara mandiri ke website atau kampus yang kita inginkan atau bisa diurus oleh LPDP. Atau kakak mungkin bisa jelaskan sedikit tentang LOA khususnya yang tujuan luar negeri. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaannya Kakak Novia. Izin kakak-kakak. Ya, baik. Untuk mendapat, jadi LOA itu letter of acceptance ya. Nah, itu nanti kalau misalnya teman-teman mendaftar ke universitas di luar negeri, kalau misalnya sudah memenuhi persyaratan, misalnya IELTS-nya sudah mencapai standar yang skor yang diberikan misalnya 6,5 dan juga persyaratan lainnya, itu maka teman-teman akan diberi namanya LOA unconditional. Tapi kalau misalnya teman-teman masih harus, misalnya IELTS-nya belum memenuhi standar, berarti teman-teman akan diterima, tapi LOA-nya itu bukan LOA unconditional, tapi kondisional, yang berarti persyaratannya harus memenuhi IELTS, seperti itu. Nah, terkait dengan pendaftarannya dengan LPDP, itu LPDP tidak pengalaman saya, LPDP tidak maksudnya tidak bantu mendaftarkan kita ke universitas tujuannya kita. Jadi kita sendiri yang mendaftar ke universitas tujuannya kita untuk memperoleh LOA tersebut. Jadi sebelum makanya penting sekali di sini menentukan universitas program studi itu hal yang paling utama ya. Itu maksudnya penting sekali untuk dipikirkan sebelum mendaftar supaya tidak terjadi dilema nanti seperti itu. Karena ya seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa menentukan dulu program studinya kita apa, kemudian universitasnya apa, lalu mendaftarkan sendiri. Jadi nanti masuk ke kunjungi website dari universitas yang dituju seperti itu. Dan kemudian bisa teman-teman membaca ada requirement-nya di situ seperti apa. Lalu sudah bisa silakan teman-teman menyiapkan dokumen yang diminta, lalu meng-apply ke universitas yang dituju seperti itu. Jadi LPDP tidak membantu kita untuk mendaftar ke universitas tujuan kita, itu kita sendiri yang melakukan, yang mendaftar seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Kakak Melanesia. Ya, Kakak moderator bisa saya tambahkan sedikit? Ya, baik Kakak. Jadi kita minta maaf, 4 menit lagi kita akan selesai dengan sesi question and answer. Jadi mungkin Kakak yang ingin menambahkan 1 menit, silahkan, saya persilahkan. Baik. Saya tambahkan terakhir saja, karena terkait LOA dan ini sangat penting sekali untuk beasiswa ini. Yang pertama, untuk mendaftar beasiswa, sesuai pengalaman saya dan saya pikir itu pun yang sementara ini tidak mewajibkan LOA atau surat penerimaan dari universitas. Jadi kita bisa mendaftar, nanti belakangan baru kita bisa mengurus universitas. Yang kedua, beasiswa terpisah dari universitas. Oleh sebab itu saya kenapa bilang ke teman-teman bahwa setelah lolos beasiswa bukan berarti kita akan lolos di universitas. Karena itu dua yang berbeda. LPDP siap membayar, tetapi teman-teman kita sendiri yang berjuang untuk masuk ke universitas. Melalui apa? LOA atau surat penerimaan masuk kampus tanpa syarat, atau bahasa Inggrisnya unconditional, tanpa syarat. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu yang tadi teman yang katakan pengayaan, itu untuk menjawab itu. Supaya teman, kalau misalnya memenuhi syarat universitas, mendapatkan LOA itu. Dan itu berarti masuk ke kampus, diterima kampus, biaya-biaya ditanggung LPDP. Jadi itu ada dua bagian yang terpisah. Berikutnya,
tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana apply atau minta LOE langsung ke kampusnya atau melalui agen. Bisa dua. Pertama, kita bisa urus sendiri. Yang kedua, kita bisa lewat agen, agency. Kalau saya punya pengalaman, saya mendapatkan LOE, itu urus sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman buka websitenya universitas, ikut dia punya syarat, ikut dia punya link website, nanti akan masuk sampai ke situ bagaimana cara mendaftar. Tapi yang terpenting adalah kalau teman-teman mau mendaftar di universitas di luar negeri, sebaiknya teman-teman sudah mulai dari sekarang menghubungi profesor siapa yang siap menjadi pembimbing, apalagi kalau mengambil S3. Itu penting. Oleh sebab itu mulai persiapan dari sekarang. Kontak-kontak, lihat di website, ada profesor siapa yang saya punya bidang di situ sebelum teman-teman daftar LPDP. Itu baik, penting sekali. Karena nanti begitu pilih LPDP, universitas ini, bidangnya ini, itu tidak akan bisa berubah lagi. Dan kalau misalnya ada perubahan, itu LPDP sangat sulit sekali untuk mengizinkan teman-teman pindah ke universitas lain, atau pindah bidang lain, atau pindah program studi lain. Kecuali nanti ikut seleksi lagi dari awal. Karena kenapa dilema, tidak diterima di universitas, akhirnya batas waktu habis. Jadi perlu untuk kalau ada yang mau sharing-sharing, mau menghubungi profesor, nanti saya siap untuk ini sharing ya, untuk hubungi profesor, bagaimana ketong email profesor, kemudian bagaimana ketong tanya-tanya dan lain sebagainya. Karena puji Tuhan, saya mendapatkan LOE dengan perjuangan sendiri, langsung menghubungi profesor sendiri, email sendiri dan lain sebagainya sampai akhirnya dapat LOE. Ada juga yang bisa lewat agensi. Ada IDP kalau misalnya ke Australia, ada agensi yang lain, silakan. Tapi kalau kita bisa berjuang sendiri, saya pikir itu jauh lebih baik. Mungkin itu terakhir dari saya berpikir teman-teman perjuangkan supaya terakhir sekali. Kalau teman-teman dapat penerimaan atau LOA conditional seperti tadi Kakak Melani tadi sampaikan, teman-teman misalnya sudah diterima di universitas tapi harus syarat misalnya kursus dulu untuk mencapai TOEFL-nya atau IELTS-nya di universitas tersebut. Sudah diterima, itu namanya conditional dengan syarat. Kalian bisa ambil, tetapi LPDP tidak akan membayarkan. Karena LPDP hanya membayarkan ketika kita mendapatkan penerimaan tanpa syarat atau unconditional. Baru LPDP siap membayarkan. Mungkin itu catatan supaya kita lebih aware ketika kita mendaftar LPDP. Terima kasih Kakak, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Ini dengan Pak Sarman Gultom ya, yang tadi bicara. Iya. Ya, Pak, iya, benar mungkin sekali. Bapak bisa share email Bapak di sini. Mungkin tadi ada yang ingin kontak Bapak langsung. Iya. Bapak sampaikan. Baik, saya punya email biasa Sarman Gultom 82. Langsung saja sambung saja ya. Ada tulisan itu Sarman Gultom huruf kecil semua 82@gmail.com. Teman-teman saya siap, ataupun saya pikir teman-teman yang lain siap. Bahkan misalnya teman-teman ada yang mau melihat misalnya melihat misalnya yang mau keluar negeri itu misalnya studi, biasanya ada diminta itu untuk lamar beasiswa itu apa alasan kalian studi dan lain sebagainya, balik ke Indonesia mau ngapain lain sebagainya, saya bisa share itu. Teman-teman bisa itu menjadikan tidak mesti copy paste tapi punya referensi supaya bahasa kata-katanya seperti ini. Ataupun misalnya ke arah mana sih kita mau penelitian, karena nanti masalah wawancara teman-teman memang apa yang paling berat nanti, apalagi yang mau S3, mungkin ada teman-teman yang mau ngambil S3. Ada 2 wawancara ya. Yang pertama tentang proposal kita, penelitian yang kita lakukan. Yang kedua tentang kebangsaan. Saya pikir genuine saja, kita santai saja. Apa yang kita tahu, yang pasti mempersiapkan diri itu penting, itu saja. Tidak perlu yang terkait kebangsaan dan lain sebagainya. Teman-teman, mungkin satu pesan saya. Teman-teman jaga baik-baik yang mau lamar, jaga baik-baik sosial media kalian. Karena BIN itu dia nanti ngecek kita punya Facebook dan lain sebagainya, itu bisa jadi. Jadi misalnya kita mengeluarkan kata-kata yang ini LPDP ini kan beasiswanya pemerintah ya teman-teman ya. Dan ketika kita dikasih afirmasi, mereka akan melihat benar ini dari mana, Papua Barat dan lain sebagainya. Isu politik bisa saja itu mengganggu kita punya wawancara. Jadi kalau memang teman-teman berusaha diiringi doa, bisa saja ada yang merasa percaya diri, saya menjawab semuanya, tapi ternyata tidak lolos. Itu kenyataan terjadi.
ada yang merasa seperti aduh saya kurang sekali waktu wawancara dan lain sebagainya, tapi ternyata dia lolos. Itu bisa terjadi. Tetapi teman-teman tolong jaga baik-baik sosial media ini gampang sekali mengganggu kita punya rencana ke depan. Misalnya ada kita hate atau kata-kata hate atau kata-kata misalnya yang apa namanya memprovokasi di dalam kita punya sosial media, kita ketik lain sebagainya. Ingat jejak apa nama digital itu gampang sekali dicari. Oleh sebab itu pesan saya teman-teman, kalau kita mau mencapai itu ya artinya ya kita menahan diri dengan hal, mungkin kita lihat isu politik lain sebagainya, menahan diri, jangan terlalu banyak hal-hal yang apa namanya kita taruh di sosial media menjatuhkan kita nanti ketika waktunya kita sudah lolos semuanya, ternyata mereka menggagalkan gara-gara hal-hal kecil itu, begitu. Ini hanya pesan saja bagi kita bersama, saya pikir. Terima kasih. Saya Bapak kembalikan ke adik moderator. Ya, baik. Terima kasih sekali Kakak untuk pesan-pesannya. Dan waktu untuk question and answer sudah habis, berakhir. Dan terima kasih untuk semua pembicara kita, narasumber kita, dan semua yang sudah memberikan tambahan untuk kita semua pada sosialisasi di malam hari ini. Dan juga yang bertahan sampai sekarang 46 orang, terima kasih. Ini sesi pertama kita ya, dan untuk sesi kedua dan ketiga akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kakak Ketua Mata Garuda. Dan untuk yang baru memberikan pertanyaan tetapi waktu sudah habis, kami mohon maaf. Di kolom chat, Kakak Leon ada mengirimkan chat WhatsApp. Jadi silahkan yang mau masuk atau bergabung, silahkan masuk ke chat WhatsApp. Ya. Oke, baik. Terakhir mungkin kita bisa foto bersama. Kakak Leon bisa screenshot kan, Kak? Kenapa foto-foto bersama lagi? Oh iya, bagi yang tidak mau foto bersama. Oh. Silahkan meninggalkan Zoom karena kita sudah selesai ya. Tidak apa-apa. Yang tidak mau foto juga tidak apa-apa. Iya, yang tidak mau foto bisa langsung meninggalkan ini ya. Karena kita sudah selesai. Ya. Iya, semoga saya dan Erwin juga beberapa kali ada bahas untuk kita mau sharing session, tapi khusus bagi yang sudah pernah ini, khusus bagi yang sudah punya persyaratan. Jadi kalau bisa kita lebih detail ke ini, makanya tadi saya bilang ke penulisan apa proposal statement dan lain-lain itu agak berat memang. Jadi harus butuh waktu yang panjang. Makanya itu udah punya sesi sendiri harus ada. Oke, siap. Terima kasih. Kasih aktif. Terima kasih kakak semua untuk penjelasan. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Semangat. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Sip, sama-sama. Mohon izin duluan. Ya, silahkan. Mohon izin live. Selamat. Mohon izin live. Sip, terima kasih juga. Terima kasih. Iya. Informasinya. Sip, nanti kalau ini yang masih kurang lanjut di grup WA saja. Sip. Iyo, ini apa? Erwin, kalau sempat nanti tolong bawa kontak dengan Ade ini, Novia, Ade Sos Japani, baru tolong bikin itu yang sesi berikut lagi. Siap, Kak. Biar sampai detail, sampai ke penulisan ini, personal statement, terus itu. Sampai tata cara pendaftaran, karena memang udah punya proses agak panjang, jadi. Dan sudah mulai banyak berubah ya, Kakak. Saya sendiri kurang update. Iya, banyak berubah sekali, betul. Yang BIT atau Beasiswa Indonesia Timur itu sudah join semua ke afirmasi. Oh, jadi sudah tidak ada BIT lagi ya? BIT sudah tidak ada. Oh, oke. Halo.
Kayaknya kita dua harus ketemu deh. Kalian wadah ke kampus, Kak. Aduh, udah Bu, tingkat keaktifan di atas rata-rata jadi. Berarti kita udah gabung jurusan ini. Bikin kacau Kakak Riris di sebelah. Iyo sudah sip, saya izin live ya. Iya. Kakak. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, terima kasih. Ikim. Izin leave.